Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar bimbingan konseling dan penyuluhan dalam hadis penyakit mental. Yang pertama ada pengertian penyakit mental. Penyakit mental merupakan pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap normal dalam perkembangan manusia. Untuk penanganan penyakit mental ini bisa dilakukan dengan medis. Yang pertama itu dengan terapi perilaku kognitif, yaitu jenis psikoterapi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan juga respon pasien dari negatif menjadi positif. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan obat-obatan. Ada beberapa resep obat yang dapat digunakan oleh dokter untuk mengobati penyakit mental ini. Kemudian yang terakhir ada perubahan gaya hidup. Menjalani gaya hidup sehat dapat memperbaiki kualitas tidur penderita penyakit mental. Penanganan penyakit mental tidak hanya dilakukan secara medis saja, tapi juga bisa dengan secara keagamaan, seperti tetap bersikap sabar, membiasakan diri dalam melaksanakan, dan juga mendisiplinkan kebiasaan terpuji. Berikut adalah hadis tentang penyakit mental. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talha tamis gulamin min gilmanikum yahdumuni fa kharaja bi Abu Talha yurdifuni wa ra'ahu fa kuntu ahdamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulama nazala fa kuntu asma'uhu yukthiru ayyaqulallahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal buhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatar rijal, rawahu Bukhari. Yang artinya dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Talha, carilah seorang anak kecil dari milikmu untuk melayaniku. Abu Talha keluar bersamaku dengan memboncengku. Saat itu aku adalah seorang anak kecil yang hampir balik. Aku melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau singgah, dan aku selalu mendengar Nabi banyak berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat jiwa yang gelisah, sedih, lemah, malas, kikir, pengecut, terlilit hutang, dan dikuasai manusia. Hadis riwayat Bukhari. Perawi dari hadis tersebut ada Bukhari. Bukhari lahir tahun 191 dan wafat 256 Hijriah. Anas bin Malik lahir tahun 612 Masehi dan wafat tahun 709 Masehi. Anas bin Malik merupakan pelayan Nabi Muhammad SAW. Al-Bukhari sendiri telah menyepakati 80 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Abu Talha lahir tahun 585 Masehi dan meninggal pada usia 69 tahun. Abu Talha merupakan guru dari Anas bin Malik. Berdasarkan data di atas, masing-masing perawi ada pertemuan mengingat Anas bin Malik yang merupakan pelayan Nabi Muhammad SAW langsung, dan Abu Talha yang merupakan guru dari Anas bin Malik. Dengan demikian, hadis tersebut dalam keadaan bersambung. Hadis riwayat Bukhari tersebut menjelaskan bahwa jiwa manusia yang bisa mengalami sakit penyakit mental. Dalam hadis di atas disebutkan ada 8 penyakit mental: gelisah, kesedihan, lemah, malas, kikir, takut, terlilit hutang, dan dikuasai orang. 4. Menafsirkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan jiwa manusia yang menilainya tak terhingga. Dengannya manusia merasa suka dan juga duga. Akan selalu ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun manusia pada kebenaran. Tetapi seperti halnya tubuh, manusia juga dapat merasakan sehat dan sakit. Terdapat 8 penyakit mental atau jiwa yang telah disebutkan dalam hadis tersebut. Gelisah adalah keadaan di mana kita merasa cemas dan tidak sabar dalam menanti sesuatu. Setiap manusia dalam hidupnya akan mengalami kegelisahan.
Kegelisahan yang cukup lama akan menghilangkan kemampuan untuk merasa bahagia. Berbagai penyebab kegelisahan telah menyita waktu dan perhatian manusia, dan sayangnya banyak yang tidak menyadari betapa mengganggunya kegelisahan itu. Kesedihan. Sebenarnya, kesedihan itu tidak dilarang karena bagian dari naluri manusia. Kesedihan yang dilarang adalah yang berlarut-larut, membuat hati lemah, rasa optimis hilang, dan menghancurkan harapan yang akan membawa keputusan dan membenci Allah. Lemah yang dimaksud bukan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, namun menundanya. Kikir berarti menahan harta dengan tidak menunaikan hak dan juga kewajiban berkaitan dengan harta tersebut. Al-Quran mengecam sifat kikir dengan menyebutkan harta yang ditanam tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya. Takut berarti tidak berani menghadapi kenyataan. Terlilit hutang dan dikuasai orang. Orang yang berhutang umumnya akan merasa tertekan jika tidak sanggup membayar. Akan rela melakukan perintah apa saja dari orang yang menghutangi agar hutangnya lunas. Bahkan rela menjual diri dan kehormatannya karena ia dalam kendali pihak yang memberikan hutang. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jiwa manusia juga dapat merasakan sakit seperti tubuh kita. Dalam kehidupan manusia akan selalu ada berbagai macam masalah. Jika permasalahan dalam kehidupan manusia tidak diselesaikan dengan cara yang benar dan tidak diterima dengan sikap yang tepat, akan mengganggu kesehatan mental seseorang yang akan mengakibatkan munculnya penyakit pada mental seseorang. Contohnya seperti sikap gelisah, kesedihan, lemah, malas, kikir, dan takut. Bimbingan konseling dan penyuluhan Islam merupakan aktivitas pemberian bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan atau klien dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal, pikirannya, kejiwaannya, keimanan, dan keyakinan, serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Tujuan konseling secara umum antaranya adalah kesehatan mental dan keefektifan pribadi. Demikian halnya dengan konseling Islam. Konseling Islam dapat menjadi sarana tepat untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan yang salah satu sebabnya adalah telah diabaikannya sisi spiritual dalam diri manusia. Berbicara tentang bimbingan konseling dan penyuluhan Islam, maka tidak terlepas dari Al-Quran dan Al-Hadis, karena keduanya merupakan sumber pedoman hidup umat Islam dan menjadi landasan utama bimbingan konseling dan penyuluhan Islam. Dalam ilmu kesehatan mental, agama juga berperan besar dalam mengatasi mental yang sakit. Hal ini dapat dilihat pada seseorang yang mempunyai keimanan yang teguh dan mantap. Dengan keimanan yang teguh, telah tertanam keyakinan yang kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah yang menjamin dan memberikan ketentraman dalam jiwa manusia, sehingga hilanglah rasa takut dan gelisah serta penyakit mental lainnya. Al-Quran menerangkan manusia merupakan makhluk religius meliputi 3 komponen, yaitu manusia sebagai makhluk biologis, pribadi, dan sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai manusia sebagai makhluk religius. Menurut konsep konseling, manusia sebagai makhluk biologis memiliki potensi dasar yang menentukan kepribadian manusia berupa insting. Manusia hidup pada dasarnya memenuhi tuntutan dan kebutuhan insting antara lain: A. Sebagai makhluk biologis. Manusia sebagai makhluk biologis memiliki potensi dasar yang menentukan kepribadian manusia berupa insting. Manusia menurut keterangan ayat-ayat Al-Quran,
Potensi manusia yang relevan dengan insting ini disebut nafsu. Potensi nafsu ini berupa al-hawa dan asyahwat. Syahwat merupakan dorongan seksual kepuasan yang bersifat materi duniawi yang menuntut untuk selalu dipenuhi dengan cepat dan memaksakan diri serta cenderung melampaui batas. Quran Surat Al-Imran 14. Sedangkan al-hawa merupakan dorongan-dorongan tidak rasional, sangat mengagungkan kemampuan dan kepandaian diri sendiri, cenderung membenarkan segala cara tidak adil yang terpengaruh oleh kehendak sendiri. Rasa marah atau kasihan, iba atau sedih, dendam atau benci yang berupa emosi atau sentimen. Dengan demikian, orang yang selalu mengikuti al-hawa ini menyebabkan dia tersesat dari jalan Allah. Ada 3 jenis nafsu yang paling pokok. Yang pertama, nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu mendorong untuk melakukan kesesatan dan kejahatan. Yang kedua, nafsu lawawamah, yaitu nafsu yang menyesal. Ketika manusia telah mengikuti dorongan nafsu amarah dengan perbuatan nyata, sesudahnya sangat memungkinkan manusia itu menyadari kekeliruannya dan membuat nafsu itu menyesal. Yang ketiga, nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang terkendali oleh akal dan kolbu sehingga dirahmati oleh Allah. Ia akan mendorong kepada ketakwaan dalam arti mendorong kepada sebagai makhluk pribadi. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. 1. Memiliki potensi akal untuk berpikir rasional dan mampu menjadi hidup sehat, kreatif, produktif, dan efektif. 2. Memiliki kesadaran diri. 3. Memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan bertanggung jawab. 4. Merasakan kecemasan sebagai bagian dari kondisi hidup. 5. Memiliki kesadaran akan kematian dan ketiadaan. 6. Selalu terlibat dalam proses aktualisasi diri. C. Sebagai makhluk sosial. Menurut konsep konseling seperti yang diungkapkan dalam terapi Adler, terapi behavioral, dan terapi transaksional, manusia sebagai memiliki sifat dan ciri-ciri pokok sebagai berikut. 1. Manusia merupakan agen positif yang terganggu pada pengaruh lingkungan, tetapi juga sekaligus sebagai produser terhadap lingkungannya. 2. Perilaku sangat dipengaruhi oleh kehidupan masa kanak-kanak, yaitu pengaruh orang tua. 3. Keputusan awal dapat dirubah atau ditinjau kembali. 4. Selalu terlihat menjalin hubungan dengan orang lain dengan cinta, kasih, dan kekeluargaan. D. Sebagai makhluk religius. Manusia lahir sudah membawa fitrah, yaitu potensi nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai kebenaran. Fitrah ini berkedudukan di kalbu, sehingga dengan fitrah ini manusia secara rohani akan selalu menuntut aktualisasi diri kepada iman dan takwa dimanapun manusia berada.